Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali Bapak di sini berjumpa dengan kalian walaupun hanya lewat media pembelajaran seperti ini. Pak Guru di sini harapkan kalian baik-baik saja, sehat walafiat dan masih betah di rumah ya. Ya, materi yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang pergaulan tidak sehat. Masih dalam KD yang sama dengan yang kemarin. Ini adalah lanjutan materi dari pergaulan sehat. Langsung saja ya. Pergaulan tidak sehat. Ada 5 materi di sini, ada 5 tema yang akan kita bahas, yaitu pengertian pergaulan tidak sehat, penyebabnya, tanda-tanda, dampak pergaulan tidak sehat, dan pencegahan. Pengertiannya. Yang pertama, secara umum, pergaulan diartikan sebagai kelanjutan dari proses interaksi sosial yang dilakukan individu dengan individu lain dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga saling memberikan pengaruh satu sama lain. Kemudian, pengertian pergaulan tidak sehat adalah proses bergaul dengan individu lain terlepas dari aturan pergaulan yang mengikat, sehingga membuat seseorang bisa terlibat dalam hal negatif. Pergaulan tidak sehat disebut juga pergaulan bebas. Pasti kalian sudah mendengar apa itu pergaulan bebas, dan mungkin kalian sudah merasakan di sekitar kalian, di daerah kalian sudah melihat bagaimana pergaulan bebas itu berlangsung. Nah, di sini Pak Guru menempelkan semacam poster ya. Waspada bergaul bebas. Karena kenapa? Remaja yang masih seumuran kalian memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Jadi segala sesuatu, entah itu hal positif maupun negatif, biasanya remaja sangat ingin tahu dan tidak tahu dampak ke depannya. Yang penting saya sudah tahu, dan mereka biasanya akan terbawa pada arus yang negatif. Selanjutnya, penyebab pergaulan tidak sehat. Yang pertama, agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seseorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi pentingnya kita belajar agama supaya kita mengetahui mana yang tidak dibolehkan dan mana yang boleh, mana yang haram dan mana yang baik. Jadi agama dan iman merupakan pondasi bagi kita umat manusia untuk menghindari semua hal-hal yang berbau negatif. Contohnya pergaulan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Kita bisa ambil contohnya di sekitar kita, di pulau kita khususnya. Misalnya kalau kalian sudah pergi ke Gili Trawangan atau sering ke Kute, nah bedakan mana yang mana budaya baratnya sama budaya lokalnya ya. Akan susah kita, karena di tempat-tempat wisata seperti itu kebanyakan orang sudah berpikir dengan mengikuti kebudayaan barat. Kemudian
Yang ketiga, kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya tidak jarang yang menempuh jalan sehat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Jadi maaf, maksud saya tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Jadi sebagian orang memilih untuk melakukan hal-hal negatif demi untuk memenuhi kesenjangan ekonomi, contohnya gaya atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh pekerjaan atau keuangan mereka. Selanjutnya, kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang suatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Benar sekali. Kadang di masa remaja kita tidak pernah memikirkan ke depannya bagaimana. Tapi nanti ujung-ujungnya orang tua, keluarga yang akan repot ya. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda pergaulan tidak sehat dan pergaulan sehat. Yang pertama, pergaulan sehat. Berakhlak mulia, senantiasa memiliki prasangka baik, pemaaf, dan sopan dalam bertutur kata. Saya memilih 4 ini karena di sini poin-poinnya sangat penting ya. Selanjutnya, pergaulan yang tidak sehat. Ini juga saya mengambil 4 contoh. Di buku paket sudah ada. Di sana sekitar 8-9 contoh masing-masing pergaulan sehat dan tidak sehat. Dan yang pergaulan tidak sehat suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik, seperti kita mentraktir teman pada sesuatu yang tidak baik. Misalnya saya mentraktir teman saya untuk membelikan mereka rokok. Ya, seperti itu. Saya membelikan mereka rokok dan mentraktir teman-teman untuk mereka juga bisa belajar merokok seperti saya, misalnya seperti itu. Padahal itu hal yang tidak baik, termasuk pergaulan yang tidak sehat. Kemudian rasa ingin mencoba dan merasakan. Seperti hal yang saya sudah sebutkan tadi, remaja memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar dan segala sesuatu hal yang negatif khususnya lebih tertarik. Remaja akan lebih tertarik pada hal yang negatif daripada hal yang positif dalam konteks pergaulan tidak sehat. Kemudian perubahan lingkungan pergaulan. Sangat penting, lingkungan pergaulan berpengaruh terhadap perilaku dan perbuatan kita. Jadi apa yang kita lihat di lingkungan akan berdampak besar bagi kita. Terkhusus lagi dalam pergaulan tidak sehat, mungkin di salah satu lingkungan tersebut ada yang sudah memakai narkoba dan di lingkungan tersebut mungkin sudah lumrah ya, sudah biasa-biasa, otomatis kita akan cepat masuk ke pergaulan yang seperti itu juga, kita akan tertarik. Kemudian sering menghalalkan segala macam cara, baik dari jalan haram dan keji. Apapun yang akan saya lakukan terserah saya, yang penting saya menghasilkan uang, yang penting saya puas.
orang yang seperti itu tidak memikirkan mereka itu salah atau benar. Yang penting saya sudah dapat. Terserah orang mau rugi seperti apa, ya. Jadi 4 poin di sini adalah contoh pergaulan yang tidak sehat. Selanjutnya, dampak pergaulan tidak sehat. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kalian akan tahu pergaulan bebas itu seperti apa. Pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang tidak teratur, pergaulan yang sangat meresahkan, yang akan menjerumuskan kita nanti pada hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, ketergantungan obat. Karena bergaul bebas, kita akan ikut dengan teman-teman yang negatif. Bukan hanya ketergantungan obat, akan tetapi ketergantungan minuman keras, ketergantungan rokok, atau ketergantungan narkoba bisa jadi juga. Selanjutnya, menurunnya derajat kesehatan. Tentu saja kita jarang pulang, kita cuman begadang tiap malam karena saking bebasnya, tidak ada yang mengatur. Ya ini, kesehatan kita jadi berkurang. Selanjutnya, meningkatkan kriminalitas. Kita ambil contoh ya sekarang. Pengguna narkoba apabila tidak menggunakan narkoba, tubuh mereka itu akan sakit. Tubuh mereka akan menggigil dan tidak nyaman. Dan cara untuk membuat mereka bugar dan sehat kembali, harus ada uang. Uang untuk apa? Uang untuk membeli narkoba tersebut. Jadi terserah seperti apa, bagaimanapun caranya, yang penting mereka dapat uang. Contohnya, misalnya nanti mereka mencuri atau mereka kadang merampas juga. Itu sudah masuk dalam kriminalitas. Kemudian yang kelima, meregangkan hubungan keluarga. Otomatis ini sudah terjadi. Karena kenapa? Kita jarang pulang, kita cuman merasakan keluarga, kita cuman menjadi kita cuman menjadi sesuatu yang tidak menarik di dalam keluarga kita. Kita menjadi sampah di sana, ya, sampah keluarga. Otomatis kita akan dijauhi dan ya kita harus terima akibatnya bila sudah berada di pergaulan yang tidak sehat itu. Selanjutnya yang ke-6, penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit sudah jelas akan cepat berlangsung apabila kita berada di dalam pergaulan tidak sehat. Karena imun tubuh kita itu rendah, kita jarang tidur, kita menggunakan hal-hal yang negatif, narkoba, rokok. Kemudian kita mungkin sering keluar malam. Ya, kalian bisa pikirkan sendiri gimana kehidupan orang-orang bebas. Pasti kalian sudah bisa membedakannya dan kalian sudah tahu apa itu pergaulan bebas. Kemudian menurunnya prestasi. Apalagi prestasi. Orang yang sudah masuk dalam pergaulan tidak sehat tidak akan memikirkan prestasi lagi. Mereka hanya memikirkan senang, 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 dan senang. Tidak ada memikirkan masa depan, tidak ada yang memikirkan bagaimana saya besok mau jadi apa. Tidak ada itu. Jadi prestasi itu sudah tidak dianggap lagi. Kemudian pencegahannya melalui pendidikan.
Kita di dalam lingkup sekolah, kita diajarkan tata cara untuk berperilaku positif, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai akal, yang sesuai dengan tujuan-tujuan kita ke depan, ya. Jadi dunia pendidikan sangat bermanfaat untuk kita menjaga diri supaya kita ke depannya, untuk masa depan kita, kita akan menjadi orang yang sukses di sana, ya. Kemudian lingkungan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang baik. Lingkungan yang buruk sebaliknya. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pergaulan kita, yang sudah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Jadi lingkungan itu ibaratkan wadah emas apabila isinya emas, dan wadah comberan apabila isinya comberan. Kalau kita masuk ke dalam wadah emas, kita akan tertular sinarnya, kita akan menjadi glowing. Dan apabila kita masuk ke dalam wadah comberan, kita akan kotor juga. Kemudian keluarga. Di sini pentingnya keluarga. Gimana caranya kita untuk selalu dekat dengan keluarga dan memberitahu apa yang kita alami dalam keseharian kita sharing sama keluarga dan tidak menjauhi keluarga, karena keluarga itu yang akan mendampingi kita, yang akan merangkul kita kemanapun kita pergi. Rangkumannya, pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Kedua, pergaulan tidak sehat adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana tidak sehat dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Jadi sampai sini Bapak menyampaikan materi tentang pergaulan tidak sehat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian memahami apa itu tentang apa itu materi pergaulan tidak sehat, dan semoga bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.